saya kira kita tahu semuanya, FAO sudah memberikan peringatan bahwa krisis pangan akan melanda dunia karena pandemi, juga karena memang adanya musim yang tidak bisa diatur dan diprediksi. Peringatan Badan Pangan dan Pertanian PBB atau FAO membuat Presiden Joko Widodo mengambil langkah cepat untuk menjaga ketersediaan bahan pokok, sehingga tak terjadi kelangkaan yang membuat harga pangan melonjak. Berbagai upaya pun dilakukan untuk memastikan stok pangan dalam negeri, salah satunya pengembangan lumbung padi atau food estate. Oleh sebab itu kita menyiapkan sekarang ini yang namanya cadangan logistik nasional yang nantinya kurang lebih akan dikelola oleh sebuah badan. Dan badan ini nanti SPV-nya bisa bekerja sama baik dengan pola investasi, baik nanti dikerjakan BUMN atau dengan skema yang lainnya. Juli 2020, Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri meninjau langsung kesiapan lahan lumbung pangan baru. Lokasi yang dijadikan sebagai lumbung padi berada di luar Pulau Jawa, yakni di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya pada Kabupaten Kapuas dan Pulau Pisau. Lumbung pangan baru di Kabupaten Kapuas rencananya akan menempati lahan potensial seluas 20.704 hektar. Dari jumlah tersebut, lahan yang telah fungsional mencapai 5.840 hektar. Sejak 2004-2005, area persawahan ini terendam air karena banjir. Nah, hal inilah yang beberapa para petani di sini ada yang keluar melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Kalau di Kecamatan Dadaup ini potensi lahannya yang itu ada 10.000 hektar, itu kalau dilihat dari sisi eksis sawahnya, Pak. Tapi kalau dari irigasinya mungkin mereka dengan aliran ini beberapa tadi yang saya katakan yang banyak di Kauripan itu sebenarnya parahnya luas juga. Kecamatan Dadaup ini terdiri dari 15 desa. Nah, 8 desa ini yang sudah tertanam eksis itu ada ya 2.466 hektar. Sementara untuk di Kabupaten Pulau Pisang, potensi lahan yang disiapkan seluas 56.000 hektar. Kabupaten Pulau Pisau, potensi lahan yang kita siapkan dalam tahap awal ini mencapai 56.000 hektar. Nah, kita berada di lokasi Desa Blanti, Kecamatan Padi Batu dan Desa Gadambung yang memang menjadi sentra produksi padi kita. Di sini terdapat 6 desa yang luasannya mencapai 8.000 hektar dan di sini juga masyarakat petani baik petani lokal maupun petani yang ekstransmigrasi yang dulu sudah ada itu berusaha di bidang usaha pertanian padi dan hasil yang dicapai di lokasi ini mencapai 5 ton per hektar saat ini. Ya, ini juga 1 tahun ini perkembangannya cukup menggembirakan. Secara keseluruhan, terdapat kurang lebih 165.000 hektar lahan potensial di Kalimantan Tengah yang diperuntukkan bagi pengembangan kawasan lumbung pangan nasional tersebut. Lahan ini merupakan kawasan aluvial bukan gambut, namun berada di lahan bekas pengembangan lahan gambut. Sebagai langkah awal, pemerintah akan mulai memperbaiki jaringan irigasi. Rehabilitasi irigasi akan dilakukan secara bertahap. Diperkirakan total dana yang dianggarkan sebesar 2,9 triliun rupiah. Yang mulai sudah dikerjakan 2 minggu ini, terutama untuk urusan irigasinya dulu. Dan tahun ini, insya Allah akan kita selesaikan kurang lebih 30.000 hektar terlebih dahulu.
Kemudian berikutnya akan dalam 1,5 tahun sampai maksimal 2 tahun akan ditambah lagi 148.000 hektar. Baik itu di Kabupaten Pulang Pisau maupun di Kabupaten Kapuas. Target pengerjaan food estate mulai 2020 hingga 2022 dengan anggaran 73 miliar rupiah. Korporasi petani akan menjadi basis pengembangan kawasan lumbung pangan ini, yang akan dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Kelompok tani yang menggarap lahan ataupun peternakan nantinya akan difasilitasi, baik sarana maupun prasarana serta pendukung lainnya. Program food estate dikerjakan lintas kementerian. Kementerian Pertahanan ditunjuk sebagai leading sektor untuk pengembangan lumbung pangan nasional baru ini. Kementerian PUPR berperan untuk mengembangkan sarana dan prasarana, seperti perbaikan saluran irigasi baik jaringan primer maupun sekunder. Kemudian, Kementerian Pertanian mengembangkan teknologi tanamnya untuk bisa menghasilkan produksi lebih baik. Diharapkan setiap 1 hektar bisa memproduksi mencapai 2 ton padi. Adanya lumbung pangan ini diharapkan tak dapat memasok kebutuhan pangan dalam negeri saja, namun bisa membantu negara-negara lain yang kesulitan bahan pangan.